Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniatul Jannah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder dan studi kelayakan event. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang poin pertama itu ada organisasi penyelenggara event. Yang pertama itu ada Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Yang kedua itu ada Departemen Pendustrian. Yang ketiga itu ada organisasi kemasyarakatan. Nah, poin yang kedua dalam stakeholder dan studi kelayakan event ini ada beberapa hal yang mendukung. Yang pertama itu agen atau penyedia tempat event ini memberikan rekomendasi tempat yang cocok dengan event. Terus yang kedua itu ada media, menerbitkan informasi melalui cetak maupun elektronik. Yang ketiga itu ada konsultan, yang mana konsultan itu adalah orang yang memiliki pengetahuan spesifik atas setiap jasa yang diperlukan klien. Yang keempat itu ada institusi pendidikan, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumbernya pada penyelenggara event. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu pengunjung dan peserta. Ada beberapa hal. Yang pertama itu pengunjung atau peserta akan menjadi kunci sukses atau sekaligus gagalnya event. Yang kedua itu mampu menarik pengunjung atau peserta dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan seperti makanan dan minuman dan lain-lain. Yang ketiga itu menciptakan event yang berarti bagi konsumen dan dapat meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Yang keempat itu kemudahan mencapai tempat penyelenggaraan prediksi dan cuaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan event, yaitu adalah mempertimbangkan untuk penyelenggaraan event berupa analisis terhadap ide yang muncul dan selanjutnya dilakukan saringan terhadap jenis kegiatan yang paling tepat dan ditetapkan satu kegiatan untuk diselenggarakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses seleksi ide kelayakan event. Yang pertama itu kita harus mengetahui sifat event yang akan diselenggarakan. Yang kedua itu kita harus mengetahui tujuan event. Yang ketiga itu bagaimana event dapat terselenggarakan. Dan yang keempat itu ada keuntungan apa yang akan didapat oleh peserta dari terselenggaranya event. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses saringan pemasaran. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama itu ada tanggal pelaksanaan, yang kedua itu ada jenis event, yang ketiga itu disukai, dan yang keempat itu inovasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses saringan operasional. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada sumber daya, yang kedua itu ada sumber daya manusia, yang ketiga itu ada tempat event, dan yang keempat itu ada tanggal event, yang kelima itu ada durasi event, dan yang keenam itu ada teknologi, dan yang ketujuh itu ada risiko. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses saringan keuangan atau pendapatan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada berapa harga tiket yang akan ditetapkan. Yang kedua itu berapa orang yang akan datang pada event. Yang ketiga itu ada cara memaksimalkan pendapatan selama event berlangsung. Nah, yang terakhir itu ada proses saringan keuangan biaya. Yang pertama itu kita harus mengetahui biaya untuk tempat penyelenggaraan event. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk staff. Yang ketiga itu penggunaan dekorasi yang akan mempengaruhi komponen biaya. Terus yang keempat itu konsumsi tambahan lainnya pada penyelenggaraan event. Yang kelima itu makanan dan minuman yang akan dihidangkan selama event. Terus keenam penggunaan listrik. Yang ketujuh itu penggunaan asuransi untuk event. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.